Selamat datang kembali di Catatan Julmasri. Nah, hari ini saya akan mengajak para penonton untuk berbicara sesuatu yang mungkin tidak biasa ya di channel Catatan Julmasri. Kalau biasanya saya ngobrol bersama para artis lokal ataupun tokoh-tokoh inspiratif, tapi kali ini kita akan ngobrol soal administrasi kependudukan. Nah, barangkali tidak banyak orang yang mendiskusikan soal ini. Banyak orang menganggap tidak terlalu menarik, padahal ini sangat penting. Karena bicara administrasi kependudukan itu akan sangat berhubungan dengan warga sejak lahir bahkan sampai kita mati. Nah, hari ini bersama saya sudah hadir Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Dr. Handes Tuku Syarbaini. Kemudian satu lagi Kepala Dinas Disduk Capil Kabupaten Bener Meriah, Pak Sasmanto SE, Pak ya. Oke, baik, langsung aja kita mau ngobrol. Kita mau highlight dulu yang informasi dari provinsi. Pak Syarbaini, Pak, bagaimana kondisi pelayanan selama pandemi, Pak, berkaitan dengan administrasi kependudukan? Ya, kita ketahui bahwa administrasi kependudukan atau dokumen adminduk itu merupakan hak dasar warga negara yang harus diberikan oleh negara kepada warganya. Oleh karena itu layanan Dukcapil itu tidak boleh berhenti dan harus terus dilaksanakan. Dalam kondisi bagaimanapun, dalam kondisi apapun, termasuk di masa pandemik ini, Dukcapil tetap melayani. Bahkan di hari libur pun Dukcapil melakukan layanan, baik itu di kantor maupun melakukan jemput bola ke daerah-daerah yang dianggap perlu untuk dilakukan jemput bola. Apalagi dalam kondisi bencana seperti ini, Pak ya? Ya. Masyarakatnya semakin butuh. Ya, apalagi pada masa pandemik ini banyak identitas yang digunakan oleh berbagai lembaga untuk memverifikasi berbagai layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut, baik itu berupa bantuan maupun berbagai hal lain. Oleh karena itu, hak dasar ini harus dimiliki oleh warga. Oleh karena itu, Dukcapil berkomitmen tetap melakukan layanan walaupun masa pandemik. Cuma mungkin pada masa pandemik ini layanannya agak sedikit berbeda. Terutama kita berusaha untuk tidak menghadirkan warga sebanyak-banyaknya pada waktu yang bersamaan itu di kantor Dukcapil. Banyak inovasi yang dilakukan oleh Dukcapil dalam hal ini bagaimana membatasi masyarakat datang ke kantor Dukcapil, tetapi layanan tetap full yang bisa diberikan. Full, ya? Semua dokumen bisa yang diberikan. Masyarakat butuhkan, petugas di lapangan tetap bisa melayani. Ya, petugas di lapangan tetap melayani semua dokumen yang dibutuhkan oleh warga negara. Oleh karena itu, Dukcapil berkomitmen untuk itu. Jadi apapun dokumen yang dikeluarkan oleh Dukcapil itu dilaksanakan sesegera mungkin dan tanpa bayar, gratis. Oke, Pak, di Kabupaten Bener Meriah sendiri, Pak, di masa pandemi ini, nah bagaimana gambaran pelayanan administrasi kependudukan di sana, Pak? Baik, di Kabupaten Bener Meriah selama pandemi kita berjalan lancar seperti biasa. Hanya saja pelayanan kita tingkatkan kembali, kita tingkatkan lagi melalui WhatsApp. Oh, pakai WhatsApp? Ya, melalui WhatsApp. Itu gimana caranya, Pak? Ya, pelayanannya masyarakat nanti tinggal menyampaikan syarat membuat dokumen kependudukan. Mereka mengajukan syarat kita terima, kemudian kita proses. Besok setelah jadi, misalnya dokumen kependudukannya KTP, KK, atau akte kelahiran, mereka bawa berkasnya, tukarkan dengan dokumen yang asli sehingga tidak berkerumun. Mereka hanya WhatsApp, mengambil. Pak Semanto, ini menarik nih. Dengan WhatsApp, misalnya masyarakat misalnya pesan ke petugas seperti apa melalui WhatsApp? Melalui misalnya WhatsApp, dia mau mengurus surat surat pindah misalnya. Ya. Coba gimana itu? Mereka hanya menyampaikan syarat membuat surat pindah kemana, berikan alamatnya kepada kami proses. Besok dia datang membawa berkas yang sudah kami sampaikan dalam WhatsApp, tukar dengan SKPWNI atau surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Dia memberikan syarat yang kita kasih, dia mengambil berkas yang mau dibuat, sehingga sesuai dengan amanah dari prokes tidak boleh berkerumun. Jadi mereka tidak berkerumun sampai memberikan berkas bawa pulang lagi. Jadi tidak lama-lama di dalam ruang antrian, karena ruang antrian itu juga kita batasi selama musim pandemi. Pak, kalau di provinsi ya,
pelayanan-pelayanan apa saja misalnya yang selalu dipastikan itu tersampaikan ke masyarakat. Ya, Kalau dalam kondisi sekarang. kita memang provinsi tidak secara langsung mengeluarkan dokumen. Dokumen Adminduk itu dikeluarkan oleh kabupaten kota, tapi kita mensupport kabupaten kota dalam rangka memastikan bahwa layanan itu bisa berjalan. Contoh misalkan untuk belangko, kita memastikan bahwa semua Dukcapil kabupaten kota tersedia belangko. Jadi jika memang sudah stok menipis, maka kabupaten kota dengan sesegera mungkin memberitahukan ke provinsi untuk kita drop kembali. Kalau sekarang Pak posisinya belangko, Sekarang tersedia nggak semua? semua kabupaten kota saya jamin, saya pastikan punya belangko. Tersedia ya? Tersedia karena begitu tinggal 1000 misalkan, maka Dukcapil kabupaten kota boleh langsung meminta ke kita dan kita akan mendistribusikan itu ke kabupaten kota dan memastikan bahwa jangan sampai ada layanan yang tidak bisa ngeprint karena alasan tidak ada punya belangko. Itu kita provinsi yang menjaminnya. Oke. Dan kita juga secara berkala itu dengan kementerian, terutama dengan Dirjen Dukcapil untuk meminta belangko untuk Aceh. Jadi kita meminta untuk stok provinsi untuk kita bagikan ke kabupaten kota. Dan itu sudah berjalan dalam 1 tahun belakangan ini. Namun demikian jika kabupaten kota mau mengambil sendiri ke kementerian itu dibolehkan. Tapi dalam masa pandemik ini memang di kementerian juga membatasi kehadiran orang-orang dari daerah. Makanya kita menginisiasi provinsi yang mengambil belangko kemudian mendistribusikan ke kabupaten kota. Kalau dulu kan kita sering baca berita tuh Pak, nggak ada belangko, misalnya mau cetak KTP harus nunggu sampai sebulan. Betul. Tapi belakangan kayaknya nggak pernah lagi ya terjadi kasus-kasus kayak gitu Pak ya? Ya, makanya kita himbau masyarakat untuk sesegera mungkin mengurus KTP ke Dukcapil kabupaten kota. Dan bagi mereka yang sekarang masih memegang surat keterangan, dia bisa segera datang ke Dukcapil untuk minta digantikan dengan KTPL. Dengan memberikan surat keterangan tersebut atau suket tersebut dan akan di-print KTP-nya. Pak, kalau kasus-kasus misalnya apa namanya itu kayak calo misalnya, itu masih ada nggak Pak sekarang di kabupaten kota? Kita berusaha memotivasi teman-teman di kabupaten kota bahwa hindari calo. Dan jangan sampai calo itu berpindah ke petugas Disdukcapil. Atau pungutan liar? Kita juga sudah beritahu bahwa kepada masyarakat bahwa semua layanan Dukcapil itu gratis. Gratis ya? Kita dalam banyak hal, baik itu berupa baliho, spanduk maupun di medsos kita beritahu bahwa layanan Dukcapil itu gratis, tidak berbayar. Jadi lebih baik urus sendiri daripada harus menguruskan kepada orang lain. Oleh karena itu kita himbau masyarakat untuk bisa datang sendiri ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan. Karena semua layanan Dukcapil gratis, tidak berbayar. Ya, Pak, dalam kondisi normal nih, itu kepengurusan administrasi itu biasanya siapnya itu berapa lama? Misalnya ngurus KTP, ya. Kondisi normal dia siap berapa hari atau berapa jam, mungkin berapa menit? Ya, sebenarnya sangat tergantung dengan fasilitas jaringan. Jika memang jaringannya tidak bermasalah, 10 menit itu selesai. 10 menit, Pak ya? Tapi kadang-kadang karena memang situasi jaringan itu seluruh Indonesia sekali masuk ke dalam server SIA di Jakarta, itu terkadang bisa kita harus menunggu. Tapi setidak-tidaknya kita menjamin 1 kali 24 jam itu dokumen itu selesai. Terutama itu KTP. Tapi kalau untuk layanan capil dan sebagainya biasa tidak cukup lama. Itu bisa dengan sesegera. Apalagi sekarang dengan layanan tanda tangan elektronik, itu bisa segera diproses tanpa harus menunggu kepala dinasnya ada di kantor. Karena sekarang seperti Pak Sasmanto sekarang sudah bisa menandatangani elektronik jarak jauh dengan barcode sehingga ketika di print sekarang tidak ada tanda tangan basah sehingga di dokumen capil terutama akta-akta yang dikeluarkan oleh Dukcapil itu semuanya bertanda tangan elektronik. Jadi bisa diproses pada saat itu juga walaupun beliau sekarang tidak di Benar Meriah. Nah, sebenarnya kan ujung tombak pelayanan kan ada di kabupaten kota, Pak ya. Kalau provinsi mungkin yang mengeluarkan regulasi, mengawasi, Pak ya. Betul. Nah, di Kabupaten Benar Meriah sendiri, Pak, ada nggak inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sana? Untuk di Kabupaten Benar Meriah, kalau inovasi yang sudah lama itu mungkin gas rampung ya, petugas registrasi kampung, kemudian ada Sipeling, sistem pelayanan keliling seperti mobil yang melayani ke kampung-kampung, kita buat jemput bola, itu yang sudah lama.
Yang paling baru inovasi yang sudah kami lakukan adalah untuk peningkatan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok adalah Alif Bata. Alif Bata. Nah, Alif Bata. Itu kayak orang ngaji loh Pak. Nah, tapi bukan Alif. Alif Bata, Alif anak Bata. lahir bidan memberikan akta. Oke. Jadi dalam waktu 1 kali Alif 24 Bata. jam, bayi dilahirkan oleh si ibu langsung bisa diberikan akte kelahiran. Nah, jadi itu kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan terutama bidan desa dan PRK. Sudah berapa lama itu Pak program? Itu baru kita lahirkan, kita launching tuh akhir bulan Mei kemarin. Ada nggak pengaruh signifikan terhadap pembunuhan? Pengaruhnya akte banyak, kelahiran. itu pengaruhnya terutama sekali terhadap kesadaran masyarakat untuk membuat akte kelahiran. Nah, dan setelah ini juga kita akan memberikan kartu identitas anak. Begitu lahir, keluar akte kelahiran, tidak lama kemudian kita akan memberikan kartu identitas anak. Itu inovasi yang sudah kita jalankan. Alhamdulillah hasilnya juga cukup baik, membantu pencapaian target terhadap kepemilikan akte kelahiran warga Bener Meriah. Oke, Pak Syarbaini. Nah, masyarakat kita kan biasanya suka abai ya terhadap dokumen kependudukan ya. Seolah-olah ini nggak penting gitu. Padahal kan kayak KTP, KK itu kan administrasi dasar yang harus mereka miliki kan. Tapi kenapa masih ada paradigma seperti itu di masyarakat kita? Inilah memang kita harus terus menyadarkan masyarakat tentang pentingnya dokumen adminduk tersebut. Jangan di situ nanti mereka butuh baru. Nah, di situ jadinya nanti seperti kelembakan. orang terkesan pada saat mau hujan Cari payung. cari payung. Sebenarnya dokumen kependudukan itu harus diurus sedini mungkin. Dan dokumen pertama yang dimiliki oleh seorang warga negara itu adalah dokumen adminduk, yaitu ketika bayi lahir dia mendapatkan pengakuan dari negara, pemberian NIK dan pemberian akta kelahiran. Itu bagian dari pengakuan negara. Setelah itu baru berlanjut dengan dokumen-dokumen selanjutnya, apakah itu dokumen dari Dukcapil atau dokumen-dokumen dari instansi lain. Ijazah sendiri sekalipun itu harus mempodomani dan merujuk kepada dokumen adminduk. Jadi nama harus sesuai dengan nama di akta kelahiran. Jangan sampai antara dokumen adminduk dengan dokumen yang lain itu berbeda. Oleh karena itu sebenarnya dari awal kita selalu menghimbau masyarakat agar segera mengurus dokumen. Jangan sampai pada saat terdesak itu baru sibuk. Ada nggak Pak kasus-kasus? Misalnya ketika butuh baru Banyak. sibuk ngurus KTP. Terutama ketika ada penerimaan CPNS, misalkan penerimaan TNI, penerimaan polisi, itu biasa masyarakat yang belum punya dokumen itu sibuk ke Dukcapil, maksa-maksa petugas Dukcapil, sementara kapasitas Dukcapil juga terbatas, dan tentu saja tidak bisa dilayani pada hari itu juga, karena kita sebutkan tadi mungkin jaringannya jadi bermasalah sehingga dia harus datang lagi besok, dan itu tentu akan memberatkan dia. Sebenarnya kita memanjakan masyarakat. Beberapa kabupaten kita sudah membentuk petugas registrasi kampung sebenarnya. Kalau di Bener Meriah disebut dengan PRK, petugas registrasi kampung, karena ada 3 kabupaten yang menjadi percontohan. Kalau di Aceh itu Bener Meriah, Biren, dan Aceh Barat. Jadi petugas registrasi kampung itu ada di setiap desa. Minimal 1 orang per desa yang bertugas membantu warga untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Jadi cukup datangi petugas registrasi kampung, beritahukan apa yang diinginkan, lengkapi persyaratan yang dibutuhkan, maka petugas registrasi kampung yang akan membantu memfasilitasi sampai si warga mendapatkan dokumen tersebut. Tidak mesti harus ke kantor Dukcapil, tapi PRK lah yang datang ke Dukcapil. Mungkin paradigma ini yang harus diubah Pak ya? Ya, Di jadi sebenarnya dari satu sisi kita meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk segera mendapatkan dokumen kependudukan, karena dokumen kependudukan itu tidak sulit untuk mengurusnya dan gratis. Yang kedua juga bagi warga yang memang kesulitan untuk mendatangi kantor Dukcapil, maka dia bisa menggunakan petugas registrasi kampung. Dan itu juga tidak dipungut bayaran. Semuanya karena semuanya free, ya? dibayar oleh dana desa. Jadi dana operasional itu dibantu oleh desa. Jadi petugas registrasi kampung itu mendapatkan biaya operasional dari biaya desa, dan itu sudah kita kerjasamakan dengan instansi lain, terutama DPMK, kemudian dengan Pak Camat, dengan Bupati dan sebagainya. Pak, di Bener Meriah saya coba-coba cari tahu bahwa ada program juga itu jebol Pak ya? Iya. Jemput bola. Iya. Itu program apa lagi itu Pak? Itu kita program pelayanan yang langsung kita datang ke tempat masyarakat, ke kampung-kampung atau ke sekolah-sekolah
atau ke pesantren-pesantren. Saat ini yang sudah kita lakukan ke kampung-kampung, karena untuk ke sekolah dan pesantren saat ini belum ada yang tatap muka, sehingga yang untuk situ nanti kita menyesuaikan. Jadi yang saat ini yang sudah kita lakukan itu jemput bola ke kampung-kampung, kami melayani masyarakat langsung, terutama kepada warga yang belum direkam, kami rekam, kami cetakkan KK dan KTP-nya langsung. Kalau memang jaringannya bagus, bisa di lokasi langsung kita cetak KK dan KTP-nya. Tetapi kalau memang jaringan kurang bagus, mereka akan kita rekam secara offline. Nanti sampai di kantor kita online-kan data-data yang sudah kita rekam. Saat ini pun sedang berlangsung di sana itu kegiatan jemput bola. Ya, di lapangan Pak kan tidak semua berjalan mulus ya. Pasti ada hambatan-hambatan, tantangan lah yang dihadapi petugas ya. Kalau di Bener Meriah sendiri apa Pak persoalan atau tantangan yang dihadapi? Utama sekali itu ya yang seperti Pak Kadis DRKA tadi menyebutkan, tantangan yang utama itu adalah jaringan. Nah, jaringan itu kadang ada, kadang enggak. Yang kedua mungkin yang perlu lagi ditingkatkan yaitu tingkat kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat mungkin perlu ditingkatkan betapa pentingnya dokumen kependudukan. Nah, kemudian kalau yang lain-lain karena memang daerah kami itu daerah pegunungan, ya mungkin sedikit kendala lokasi. Kalau lokasi yang kita tuju itu kadang-kadang jalan menuju lokasi itu masih sedikit sulit. Tapi alhamdulillah saat ini keadaan tersebut tidak ada yang sangat sulit, tidak ada. Sulit seperti biasa tapi bisa kita lalui dengan kendaraan pelayanan yang kami punya. Kendaraan pelayanan keliling yang mirip dengan yang ada di DRKA. Pak, cakupan kalau di Aceh Pak, gambarannya seperti apa? Misalnya perekaman di KTP, kita sudah seberapa besar? Ya memang kita terus ditargetkan dengan cakupan kepemilikan dokumen tersebut. Jadi secara nasional memang ditargetkan bahwa yang menjadi indikator sekarang untuk sementara ini hanya 3 indikator. 3 ya? Yaitu pertama indikator perekaman, EKTP perekaman EKTP. Yang kedua adalah indikator akta kelahiran, dan yang ketiga adalah indikator kartu identitas anak. Nah, ketiga-tiganya ketiga-tiga ini memang kalau kita di Aceh mendekati angka target walaupun kita belum mencapai angka target ini karena target ini sampai dengan akhir Desember 2021 masih ada ini. Waktu ya, masih ada waktu untuk kita mengejar. Sementara target KIA kita sudah melebihi target nasional. Kalau ditargetkan 30 kita sudah melebihi angka 30. Malah di Bener Meriah sudah angka 34 Pak ya. 37,6. Artinya sudah melebihi target. Cuma memang ada beberapa kabupaten kota yang terus kita motivasi untuk melakukan, terutama melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan kalau untuk KIA dan akta kelahiran ini. Jadi kita berharap ada kerjasama dengan satuan pendidikan untuk mendatangi sekolah, lalu memberitahukan kepada kepala sekolah atau guru wali untuk anak-anak yang mempunyai akta dan mempunyai KIA agar dikumpulkan persyaratan. Kemudian Dukcapil menjemput bahan, kemudian membawa pulang ke kantor, membuat dokumen, mengeprint, setelah itu mengantar lagi ke sekolah, dan setelah itu baru diberikan ke anak muridnya. Nah, untuk target perekaman memang kita belum mencapai target nasional yang sekarang ditargetkan 99,2%. Kita perlu sekitar 0, sekian persen lagi, tidak banyak lagi yang harus kita kejar. Itu sekarang kita berada di sekitar 98 sekian, dan mudah-mudahan saya optimis di akhir Desember ini kita bisa mencapai angka itu. Begitu juga dengan akta kelahiran, apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya kabupaten kota melakukan itu. Dan kita berharap partisipasi dari masyarakat juga, terutama orang tua yang mempunyai anak untuk segera mengurus akte kelahiran. Dan akte kelahiran ini tidak hanya untuk anak yang baru lahir. Anak-anak yang sudah besar juga tetap diharuskan mempunyai akte kelahiran. Oleh karena itu, silakan saja orang tua untuk mendatangi Dukcapil, melengkapi persyaratan, dan segera untuk mengurus akte kelahiran. Yang suatu saat itu juga dibutuhkan bagi si anak tersebut. Suatu saat nanti kemungkinan dengan kerjasama dengan semua pihak untuk masuk sekolah juga itu salah satu persyaratan nanti adanya akte kelahiran. Sementara kartu identitas anak itu merupakan KTP-nya anak. Jadi sekarang anak sejak dari lahir sampai meninggal semua orang itu mempunyai KTP, cuma namanya yang berbeda. Kalau untuk anak namanya kartu identitas anak, itu ada 2 periode yaitu 0 sampai 5 tahun itu tanpa foto.
sampai 17 kurang 1 hari itu dia diberikan KTP berupa KIA tapi dengan foto. Dan itu kita berharap bisa kita capai juga, karena memang KIA sudah melebihi target, cuma akte kelahiran yang perlu kita kejar. Karena kita sekarang perlu sekitar 4% lagi untuk mencapai target yang diberikan oleh kementerian. Pusat. Oke, Pak Sasmanto, bicara administrasi kependudukan ini kan hak dasarnya masyarakat ya kan. Meskipun sekalipun dia orang ODGJ misalnya kita sebut, meskipun barangkali dia tidak paham ya, tapi kan dia juga berhak untuk mendapatkan administrasi kependudukan. Nah, ini ada nggak kasus-kasus yang misalnya yang ditemui di lapangan, apa yang kemudian dilakukan oleh para petugas di sana? Ya. Ini pengalaman sebelum kami berangkat ke Banda Aceh. Alhamdulillah ini paling ada baru sekitar seminggu yang lalu. Itu kita didatangi oleh keluarga korban, keluarga OGDJ. Nah, jadi keluarga tersebut mendatangi kami untuk merekam saudaranya yang mengalami gangguan jiwa. Pada saat itu petugas kami datang, ternyata beliau sedang di kerangkeng dan lagi ngamuk. Tidak bisa terkendali, sehingga kami balik lagi. Setelah besoknya kami dipanggil lagi oleh pihak keluarga, kami datangi ke rumah sakit. Setelah si pasien ini sudah agak tenang, mereka kita datangi dan kita lakukan perekaman. Dia pasti menolak, Pak. Gimana? Gimana? Waktu datang petugas, gimana reaksinya? Waktu datang petugas memang sedikit dia matanya itu agak ngamuk gitu, tapi terakhirnya karena bujukan pihak keluarga, beliau tenang. Saat tenang itu dalam waktu seketika, itu teman-teman kami melakukan perekaman sangat cepat. Iyalah, harus cepat itu, Pak. Karena bisa ngamuk lagi. iya, karena kan pengalaman itu nanti kalau dia terlambat melakukan sesuatu, ngamuk, cekang-cekang, disuntik, matanya nggak bisa direkam. Itu pengalaman di lapangan. Kemudian alhamdulillah kemarin dalam waktu tidak lama, hari itu juga bisa kita terbitkan KTP dan kartu keluarganya. Ya, artinya siapapun, setiap individu memang sangat butuh itu, Pak. Ya. Karena kan walaupun ODGJ nanti dia pasti butuh untuk berobat misalnya. Untuk berobat, ya. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting. Ya, benar. Pak Cerben, kerjasama keluarga dengan kami lah gitu. Dan juga petugas pasti. Dokumen Adminduk yang tidak bisa diwakili cuma KTP. KTP ya? Itu tidak boleh diwakili, tetapi semua dokumen yang lain boleh diwakili. Jadi orang tua sebenarnya yang menjadi fokus untuk partisipasi. Jadi kalau orang tua berpartisipasi, sebenarnya semua dokumen Adminduk itu bisa diurus, terutama untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Cuma KTP tidak bisa dikarenakan memang ada biometrik yang diambil dari yang bersangkutan. Terutama iris mata, sidik jari, dan tanda tangan yang bersangkutan. Tapi kalau dokumen yang lain tanpa kehadiran yang bersangkutan bisa diproses oleh Dukcapil. Yang penting persyaratannya dilengkapi, dan malah kepala dinas boleh tidak berada di kantor karena tanda tangan elektronik dimanapun dikirimkan oleh stafnya dalam bentuk sistem aplikasi, beliau setuju, maka secara otomatis di sana akan ada barcode sebagai bukti tanda tangan beliau. Jadi, Pak Syarbani, gimana dengan wilayah-wilayah terpencil ini? Misalnya itu di Aceh Timur ada kawasan Simpang Jernih, di mana lagi ya? Pokoknya daerah-daerah terpencil lah. Banyak. Nah itu bagaimana pelayanan di sana? Ya, kita juga selalu menghimbau Dukcapil untuk meningkatkan layanan. Namun memang kadang-kadang keterbatasan Dukcapil. Jadi Dukcapil juga punya keterbatasan, baik itu peralatan, kemudian keterbatasan dari sarana, juga keterbatasan dari anggaran, sehingga tidak bisa secara berkala melakukan penjangkauan. Nah, kita juga di provinsi membantu teman-teman di Dukcapil Kabupaten Kota, terutama untuk memfasilitasi rekam cetak di tempat. Kami punya kendaraan layanan yang bisa langsung merekam dan mencetak di tempat. Kita juga punya double cabin yang bisa menerobos ke terisolasian sebuah daerah. Jadi kita bersama dengan Dukcapil Kabupaten Kota itu melakukan turun. Jadi kita menjadwalkan, termasuk seperti kita misalnya ke Pulau Banyak misalkan. Itu kan daerah yang jauh dari itu. Jadi kita bersama dengan Dukcapil Singkil misalkan melakukan rekam cetak di Pulau Banyak sana. Termasuk di Aceh Tengah, di Aceh Jaya, di Aceh Timur, kita melakukan itu bersama dengan Dukcapil. Di Tamiang juga kita melakukan itu. Jadi bersama dengan kabupaten kota terus kita untuk melakukan penjangkauan, terutama daerah-daerah terluar, terisolir dan terjauh.
Oleh karena itu kita berusaha untuk melakukan itu. Makanya teman-teman kabupaten kota, terutama Dukcapil biasanya akan menginformasikan ke kita. Nah, kebetulan saja pada masa pandemik ini agak terbatas jalan kita. Karena memang kita khawatir nanti penerimaan masyarakat, apalagi kalau kita sedang dalam zona merah, dikhawatirkan justru kita yang membawa virus ke sana. Juga saya juga tidak ingin anggota saya juga tertular. Karena itu kan berbahaya ketika dia balik dari daerah perekaman, jangan sampai dia menularkan kantor. Oleh karena itu agak kita batasi. Kita lihat loh zonanya sudah zona kuning nggak atau oranye, jika memang memungkinkan. Dan memang secara real fakta banyak masih yang belum mendapatkan dokumen kependudukan, karena kita bisa cek itu. Maka kita akan datang bersama dengan kantor Dukcapil setempat untuk melakukan perekaman. Dan biasanya kita sampai beberapa hari di kabupaten tersebut, terutama untuk daerah-daerah yang memang jauh dari jangkauan, terutama jauh dari pusat layanan. Itu kita lakukan. Di Aceh Tengah juga kita pernah Pak ke perbatasan dengan Gayo Luwes. Kita melakukan itu, malah di situ kita terpaksa harus mencari sebelum isi-isi, tapi belok ke kiri Jamat. Kita harus mencari bukit supaya dapat sinyal. Jadi perkampungannya di bawah, kita terpaksa parkir mobil di agak ke atas sedikit karena di situ yang ada sinyal. Masyarakat jadi warga yang kita angkut untuk datang ke lokasi kita untuk mendapatkan dokumen. Karena supaya bisa mendapatkan dokumen langsung. Kalau kita lakukan perekaman offline, mereka tidak bisa mendapatkan dokumen langsung. Tapi kalau kita mencari tempat yang ada sinyal, kita bisa lakukan perekaman, terkoneksi dengan jaringan SIA, kemudian kita bisa print langsung dokumen tersebut kepada warga. Pak Syarbeni, sejauh mana data-data kependudukan ini yang dimiliki oleh RKA digunakan oleh dinas-dinas yang lain ya di Aceh untuk menunjang pembangunan di Aceh? Ya, data kependudukan sudah digunakan untuk perencanaan dan penganggaran. Kalau di nasional itu untuk perhitungan DAU itu sudah memakai data dari Dirjen Dukcapil. Untuk di Aceh, perhitungan dana otonomi khusus, yang salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk, itu sudah memakai data dari DRKA, dari data kependudukan. Kalau jadi data kita salah berarti bisa salah alokasi dana khusus ini. Jadi kan selain luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi sebuah wilayah, itu salah satu adalah indikator jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk dari kita itu update setiap saat. Karena setiap ada penambahan penduduk yang diupdate di kabupaten kota itu terekam di kita. Itu hilang satu angka bisa berubah anggarannya, Pak? Berubah satu angka, berubahlah anggarannya. Oleh karena itu kita berusaha untuk memastikan bahwa data kita setiap saat update. Dan kita melakukan itu. Oleh karena itu teman-teman di kabupaten kota yang melakukan perekaman, menginfeed data warga, itu secara otomatis akan terakumulasi di data kita. Dan itu digunakan oleh Bapeda, terutama untuk perhitungan otsus, dan juga digunakan oleh berbagai satuan kerja untuk perencanaan. Misalkan banyak yang meminta data ke kita, walaupun memang tidak by name by address yang kita berikan, tapi dalam bentuk data besar, misalkan jumlah penduduk dengan golongan usia, misalkan seperti Dispora, mereka ada program tentang pembinaan kepemudaan, sehingga dia bisa melihat di mana kabupaten yang usia pemuda itu yang banyak, sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kepemudaan. Begitu juga dengan instansi-instansi yang lain. Tadi Pak Syarbeni jangan dihapus satu angka, Pak ya? Oh iya, tidak bisa kita hapus itu. Nanti kekurangan dana otsus kita, Pak. Betul. Tapi kalau ditambah boleh, Pak. Tidak bisa juga itu, karena memang itu real datanya itu. Karena yang mengentry bukan kita di provinsi, yang mengentry itu teman-teman di kabupaten kota. Hasil entrian itulah yang terrekap di kita. Ya baik. Tadi intermezzo aja, Pak. Betul. Ya baik. Para penonton, kita sebentar lagi bakal melakukan uji nih, demo istilahnya. Kita mau melihat bagaimana proses pelayanan perekaman iktp kepada masyarakat. Kita mau melihat seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan iktp dan kartu identitas anak. Sebentar lagi kita bakal ke mobil pelayanan. Mas, sebelum ke mobil pelayanan, boleh Pak. Saya menyampaikan sesuatu, menambah yang disampaikan oleh Pak Kadis DRKA khusus untuk melayani daerah pinggiran ya, daerah terpencil. Itu insya Allah setelah Lebaran Idul Adha ini
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah akan menerbitkan inovasi baru. Namanya Dukcapil Menjemput Impian. Nah, jadi impian ini adalah identitas administrasi penduduk di pedalaman dan perbatasan. Jadi kami insya Allah nanti didukung oleh pemerintah daerah akan langsung mendatangi daerah-daerah perbatasan. Dan kami berencana bisa dokumen kependudukan itu dicetak langsung di tempat. Karena mengingat daerahnya ini di perbatasan dan sudah pasti jauh. Apabila nanti tidak ada sinyal di daerah tersebut, maka kami akan bergeser dikit ke kampung yang terdekat. Nah, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh pergi ke Dinas Kependudukan, memakan waktu, biaya, dan lain-lain. Masyarakat di rumah, kami yang bekerja datang ke lokasi. Ini benar-benar banyak inovasinya Pak Kadis ya? Iya. Kita berharap kabupaten lain berharap juga sebenarnya di kabupaten lain juga ada banyak inovasi juga yang dibuat oleh, ada yang berbentuk aplikasi, kemudian ada yang berbentuk WA. WA itu juga berbeda-beda. Jadi ada misalnya untuk mengurus KTP WA A, untuk akte WAB dan sebagainya. Dan itu saya pastikan semua kabupaten kota memakai inovasi berupa layanan daring. Jadi berupa WA itu yang mudah diakses oleh masyarakat, karena kalau aplikasi itu kan mengisinya banyak. Tapi juga kita di provinsi sekarang sudah membuat sebuah aplikasi yang nanti akan kita share ke semua teman-teman di kabupaten kota untuk digunakan bersama, yang nantinya akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dokumen. Jadi itu nanti sekarang sudah dalam proses, kira dibuat oleh Kominsa. Kemudian kita sedang meminta user INAME dari Dukcapil Kabupaten Kota, terutama admin yang akan meng-hire itu, dan dalam waktu dekat itu akan kita berikan ke Kabupaten Kota supaya memudahkan Kabupaten Kota. Selain inovasi yang dibuat sendiri, seperti ada WA, kemudian ada jemput bola, kemudian ada layanan-layanan seperti yang disebutkan oleh itu Alibata, kemudian dan sebagainya. Dan Kabupaten Kota juga melakukan hal yang sama. Apa yang disampaikan oleh Bener Meriah itu bagian inovasi dari Bener Meriah, tapi kabupaten lain juga ada inovasi yang lainnya lagi. Baik, terima kasih Pak Syarbaini, terima kasih Pak Sasmanto atas update informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan di Aceh dan di Kabupaten Bener Meriah. Baik, sebentar lagi kita mau melakukan demo proses perekaman EKTP dan kartu identitas anak.